Drama penundaan pembebasan sandera yang sebelumnya dilakukan Israel akhirnya berakhir. Melalui mediator, Hamas dan Israel telah menemukan kata sepakat terkait pembebasan para sandera. Hamas pun disebut-sebut bakal menuruti kemauan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Apa permintaan Netanyahu kepada Hamas dan seperti apa proses pembebasan sandera kali ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Setelah sebelumnya sempat menunda, kini Israel mulai membebaskan satu persatu dari total 600 tahanan Palestina. Hamas mengonfirmasi Israel akan membebaskan lebih banyak wanita dan anak-anak Palestina dari penjaranya pada Kamis 27 Februari 2025. Sebagai balasannya, Hamas menyerahkan 4 jenazah tawanan Israel. Pertukaran tersebut diawasi oleh Mesir untuk memastikan bahwa Israel dan Hamas memenuhi komitmen mereka. Kesepakatan terbaru ini pun akan menyelesaikan kewajiban kedua belah pihak di bawah tahap pertama gencatan senjata, di mana Hamas mengembalikan 33 tawanan Israel termasuk 8 mayat dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina. Sementara itu, utusan Washington untuk Timur Tengah Steve Witkoff mengatakan pembicaraan untuk tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza tetap berjalan sesuai rencana. Tahap pertama dijadwalkan akan berakhir pada Sabtu 1 Maret 2025. Pembicaraan kesepakatan gencatan senjata tahap kedua memang seharusnya dimulai beberapa minggu yang lalu, namun tidak terjadi. Witkoff berharap kedua belah pihak bisa melanjutkan ke negosiasi tahap kedua, di mana semua tawanan yang masih ditahan oleh Hamas akan dibebaskan dan akhir dari perang bisa dinegosiasikan. Drama penundaan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel ternyata bukan tanpa sebab. Pembebasan tahanan Palestina yang seharusnya dilakukan Sabtu 22 Februari 2025 tiba-tiba ditunda sesuai instruksi dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Rupanya Netanyahu murka dan memutuskan menunda pembebasan tahanan Palestina karena Hamas melakukan upacara untuk mengembalikan sandera Israel dan mengembalikan 4 jasad warga Israel. Kantor Perdana Menteri Israel pun mengeluarkan pernyataan bahwa Hamas telah mempermalukan mereka dengan melakukan upacara saat melakukan pengembalian jasad tersebut. Bahkan Hamas disebut memaksa 2 orang Israel yang masih ditahan untuk menonton dan merekam video propaganda. Upacara penyerahan sandera oleh Hamas sebelumnya diadakan di tempat umum. Para sandera diarak di atas panggung, diberi sertifikat, tas hadiah, dan kerap diminta berbicara di depan banyak orang. Tontonan itu pun memicu kemarahan dari Israel. Atas protes dari Israel terkait upacara penyerahan sandera yang dinilai memalukan, Hamas akhirnya menuruti kemauan Israel untuk menghapus upacara serah terima jenazah sandera Israel. Seorang pejabat senior Hamas mengatakan, Hamas tidak akan mengadakan upacara publik untuk serah terima jenazah 4 tawanan Israel pada Kamis 27 Februari 2025. Penyerahan jenazah itu pun akan dilakukan secara tertutup. Komite Palang Merah Internasional yang memfasilitasi pertukaran sandera itu juga telah mendesak semua pihak untuk melaksanakannya dengan cara yang bermartabat dan privat. Upacara pembebasan sandera Israel yang dilakukan oleh Hamas tak hanya memicu kemarahan dari pihak Israel. Upacara itu juga membuat Amerika Serikat marah. Sebenarnya, apa tujuan Hamas melakukan upacara serah terima sandera Israel? Ternyata, Hamas berusaha menggunakan upacara-upacara tersebut untuk menunjukkan bahwa mereka masih memegang kendali atas Gaza
setelah lebih dari 15 bulan berperang dengan Israel. Saat upacara serah terima dilakukan, panggung-panggung dihiasi dengan poster-poster para pemimpin militer Hamas yang terbunuh. Ada pula slogan-slogan yang berisi pernyataan bahwa Hamas akan tetap memegang kendali, bahkan beberapa di antaranya mengolok-olok rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi warga Gaza. Upacara serupa juga diadakan untuk pembebasan jenazah para sandera Israel yang terbunuh. Terlepas dari segala drama pembebasan para sandera, yang pasti pertukaran sekitar 600 tahanan Palestina dengan 4 jenazah sandera Israel pada Kamis 27 Februari 2025 menandai akhir dari tahap pertama gencatan senjata Gaza. Bagaimana dengan kesepakatan gencatan senjata tahap kedua? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.